Sumpah demi Allah ya, demi Tuhan saya nggak pernah beli suara. Saya download aja bunga Pak Andi Sumar, bener. Cuman ibaratnya kita makan nih, ketemu lagi ya. Nah ini udah ketemu lagi nih. Nah, jadi gini, ada cerita sedikit. Kita sudah mendapatkan ya SP Triple Queen tadi mengetes. Cuman gini, sebenarnya sudah bawa 3 suara, tarik bayangan, Triple Queen sama tarik senja gitu. Jadi tarik senja dan tarik bayangan itu udah dapet itu momennya, burungnya luar biasa gitu, mana yang paling direspon dan diukur. Nah begitu ke tarik ke Triple Queen, itu tuh posisinya kartunya baterai HP-nya habis, kemudian di HP satunya memorinya penuh. Jadi saya buka lah itu, rupanya memorinya jatuh. Waduh, tapi nggak apa-apa lah, kita karena janji tadi. Jadi Triple Queen kita lanjutkan, tapi posisinya burung nggak ada, tapi kita nampak nanti di situ. Kita pasang ya, nggak sempet lagi gitu, kalau sudah sore gitu. Jadi itu tuh kita pasang 3 tiang gitu tadi. Tapi sebelum itu kita akan jawab dulu pertanyaan subscriber ya. Oke. Nah, ini ada kupas tuntas Bang, bakso granat ya, bakso granat. Mas ini 1 ekor Triple Queen tarik senja liap ilur, nggak tahu settingan volume masih katanya. Kalau inap untuk menjelang nanti kita edukasi lagi, sudah ada DB-nya yang video yang lalu itu, cara nyetingnya, cara apanya sudah ada, ukurannya pun sudah ada. Untuk bikin aja sama karena nggak beda-beda jauh. Kemudian tetangga jarak 100 meter RBW produktif, awalnya pakai SPLN, sekarang juga pakai Triple Queen tarik senja, burung seekor di RBW saya sekarang nginep, kadang enggak Mas. Itu ada penjelasannya nanti ya. Itu panjang ini, kadang nginep kadang enggak gitu ya burungnya itu. Jadi begini, awal-awal burung nggak usah galau, nggak usah di itu lagi. Ya bisa jadi burung itu kabur, bisa jadi burung itu pulang itu sebelum maghrib. Kadang jam 6 sudah pulang dia, jam 6 lewat dikit udah pulang gitu. Biasanya anggapnya di daerah situ jam 7 gitu, jam setengah 7 gitu masuk burung. Kadang jam 6 lewat 5 udah masuk dia kalau burung-burung baru. Itu yang burung itu bukan kemalaman ya, sifatnya dia adaptasi, kemudian dia adaptasi dulu tuh beberapa hari, kemudian yang nginep. Dia memang seperti itu, cuman ya belum tentu juga, kadang yang memang kabur kayak punya saya dulu gitu. Kemudian jadi konsultan di bangunan sendiri wajib punya alat desibel meter unit. Kalau pakai aplikasi handphone yang jelas jauh selisihnya bisa sampai 20-50. Nah itu betul tuh abang tuh berarti lah udah paham tuh YK Fishing itu. Kita kasih lob dulu ya, 2 bulan belum ada yang nginep, kita kasih lob dulu biar tahu ya. Panjang dikit nggak apa-apa ya. Insya Allah nanti ada yang dipertanyakan itu. Nah ini penting ini. Nah, kenapa BW nginep di heksagonal dan di LMB gitu? Masih apakah ada yang salah dengan settingan suara lari inap? Semoga pengalaman masih bisa bongkar penyebabnya. Aji Top, kenapa BW nginep di heksagonal ya? Saya mau tanya lagi nih, fungsi heksagonal itu apa sih? Ya, kalau di LMB jelas supaya burung masuk. Kalau cuman ngundang burung aja taruh, nggak usah di LMB, di ruangan yang nggak usah ada lubangnya, yang buntu kan rame ya. Jadi kita berpikir yang simple aja sebagai petani walet gitu, nggak usah diikuti yang terlalu terlalu itu settingannya itu memang luar biasa. Itu pakai suara yang berbeda di LMB, settingan itu harus berbeda, frekuensinya itu lebih kecil. Sebenarnya cenderung saya untuk kalau pakai heksagonal itu cenderung untuk putus jalur lintas sesekali, untuk sebulan sekali. Itu pun kalau sudah ada koloni. Ya kalau untuk gedung baru saya sarankan nggak usah pakai heksagonal lah. Kita nyeting aja di LMB masih udah pusing, ukurannya berapa nggak tahu. Iya, saya dulu pernah sih. Daripada sambar petir enak turunin saja lah. Terus saya memikir lagi gitu.
wah besok kalau udah banyak ini mau putus jalur lintas kayak mana itu. Aman, saya punya teknik, sudah saya pasang teknik saya ini yang belum ada di orang-orang putus jalur lintas. Kalau orang ganti suara ya sama, ini di LMB tapi yang posisi 1 itu memang khusus untuk putus jalur lintas. Jadi LMB itu ada 2, itu yang 1 sama yang 1. Nah, yang satunya ini khusus untuk nanti putus jalur lintas. Jadi nggak di heksagonal saya putus jalur lintas. Karena kenapa? Burung baru muda ya, dia langsung masuk aja. Burung kita aja yang tertahan di situ, suaranya beda gitu. Nah, itu kemenangannya. Makanya saya nanti kalau misalnya udah banyak itu, jadi itu asas manfaatnya apa dulu. Kalau hanya untuk memanggil burung jauh gitu, kita pakai sweater 1 aja. Burung ada yang hinggap di LMB kita nih udah pada datang, burung sekitar itu dia memicu. Padahal yang datang induknya itu kok seneng ya. Kalau saya nggak seneng. Mudah-mudahan nggak ada induknya kalau saya. Nah itu jadi kita berpikirnya bukan tidak boleh. Kita pikirkan aja lah, saat untuk suara di LMB untuk nyeting 2 suara aja pusing kita. Nanti kita pasang di heksagonal, kemudian di LMB-nya nggak direspon, malahan di heksagonalnya aja gitu. Melewat di heksagonal, apalagi jangkauannya jauh dari LMB gitu. Ya lama-lama ke situ masuk dia. Nah ini anakan loh yang di heksagonal tuh. Lama di luar nampak induknya dari jauh, itu anakku kan, dikejarnya. Nggak jadi masuk, pergi. Kalau saya sih paling senang ya nggak usah pakai heksagonal kalau saya sih. Tapi banyak yang, kecuali emang sudah paham bener ilmunya tentang perwaletan, tentang suara lah intinya, yang di settingan heksagonal itu sekian dB, yang di LMB sekian dB gitu kan. Ya itu bisa. Cuman tetap nggak inilah kalau bagi saya. Nggak efektif. Dulu pernah dilakukan, itu hanya sesaat aja. Kita lihat ya. Gitu, apalagi di jalur lintas, memanggil apa? Burung cuma melintas. Nah, itu. Nah, kalau ibaratnya di tempat ini sentra, banyak Twitter lain. Dari sana 10 meter udah Twitter, 100 meter udah Twitter, 50 meter udah Twitter, 20 meter udah Twitter, 30 meter ya, baru 10 meter punya gedung kita. Itu kan estafet itu. Kalau suara kita, intinya di LMB kita pastikan suara yang bagus lah. Settingannya pas, sudah. Nggak usah dikasih eksa lagi. Nggak terlalu inilah ya. Jadi kita settingkan aja di dalam yang bener, di inap yang bener, kita di LMB. Jadi burung itu fokus nanti di LMB saja gitu, bukan di heksagonal gitu ya. Ya itu jawabannya ya. Ya dipikir sendirilah asas manfaatnya apa itu. Banyak manfaatnya apa, banyak tidaknya itu. Kalau dilihat banyak tidaknya ya nggak usah. Burung cuman nginep di LMB. Ya, kemudian nginep lagi dia heksagonal. Ya kan sia-sia, sayang. Itu biasanya yang nginep di heksagonal tuh burung kemalaman. Burung yang belum beradaptasi di gedung kita, dia pulang kemalaman ketinggalan induknya. Kalau yang beradaptasi di burung kita, dia hanya mutar beberapa kali itu keluar masuk akhirnya masuk posisi maghrib. Itu yang di kalau nginep di itu asli burung ketinggalan itu. Nah, cara mensiasatinya burung ketinggalan nggak usah pakai eksa, pakai itu aja LMB. Dia waktu di LMB nanti SP pada pukul 7.30 kita off-kan, mati. Dia akan keliling-keliling tuh, tapi ST-nya jadi matikan dulu, SP-nya saja dulu. Di LMB itu udah ada suara, ada keliling-keliling, tapi bias daripada LMB itu masih kedengeran dia. Nanti masuk, itu pantauan saya CCTV ya, masuk nanti nempel-nempel lah di lari. Kemudian jam 9, kalau saya bikin malam jam 9 biar burung nggak pergi. Kalau orang jam 8 ya terserah lah. Kalau SP saya wajib setengah 8. Yang pertama ganggu tetangga karena deket bawah. Yang kedua kalau ST kan di lar itu kan ya ibaratnya yang di lar itu walaupun sampai pagi pun nggak apa-apa kan. Jadi nggak mengganggu tetangga gitu. Makanya bikin jam 9. Saya pernah ngalamin ST serempak, keluar lagi burungnya, keluar, bingung dia, di luar udah mati semua.
Jadi hinggap-hinggap di bias daripada apa ini, daripada gedung itu kan bias ruang inapnya aja, dari luar tuh ngendus-ngendus malah di samping-samping gedung gitu. Susah deh. Makanya itu biar tariknya di situ, nanti dia terbang di lar tuh keliling, dia masuk, kemudian masuk di itu, udah mati dia hinggap di lar biasanya, kemudian mati, kemudian masih bias daripada depan lar tadi, suara inapnya dengar dia masuk. Nah, begitu itu cara kerjanya. ST-nya kalau saya begitu, kalau yang lain ya mau jam 8 ST-nya mati, mau nggak dimatikan juga nggak apa-apa kalau saya. Daripada dimatikan cepat, mendingan nggak dimatikan kalau saya ST itu. Apalagi pakai inap bayangan, itu cuitannya cuma gitu aja, itu cuitannya ceret sekali 2 kali, jangkauannya panjang sampai 10 menit. Yo, burung anakan kabur, itu kan burung ngeram ya, cuitan induknya nggak ada. Nah itu harus dipertimbangkan. Kalau super koloni boleh lah di off kan cepet, karena super koloni itu banyak ininya, cuitannya banyak, durasinya sebentar, jadi burung itu betah. Kembali lagi kita ke lihat suara itu tadi gitu. Inap gitu kan ya. Kalau perpaduannya nggak ada antara inap dengan ST, itu yang bikin susah nanti. Kita lihat inap bayangan cuitannya dikit, pakai SP-nya yang cerewet gitu. Kalau sudah itunya ibaratnya pakai super koloni, itu pakai slow, pakai peak revisi. Nah itu caranya. Saya mengalami udah itu sebenarnya di situ kuncinya, saling menutupi juga itu suaranya, suara satu dengan yang lain itu kan nggak ada. Nah itu udah cukup mungkin ya untuk pertamaan Excel. Kemudian kita naik lagi, kupas tuntas. Abangku saya masih galau, 2 bulan nginep 1 ekor, terus triple queen nggak tahu suatu dengan volume. Triple queen nanti dengarkan, kalau inapnya udah yang kemarin udah ada, caranya udah ada, cari di video lah pokoknya, yang mana lupa saya, itu ada. Kalau untuk inap ukurannya udah ada, pakai yang itu aja, nggak masalah lah, beda-beda tipis ukurannya, pakai yang itu aja untuk inap ya. Triple queen nih tunggu nih bentar lagi. Jadi konsultan sendiri wajib punya alat. Nah itu udah tahu, wajib punya alat. Dari senyummu mengatakan tidak sama. Saya nggak bilang gitu loh kemarin. Lanjut guru, itu pertanyaan sahabat guru yang di share sama yang binaan. Nah itu malah Aska ini dari senyummu mengatakan tidak sama. Ya saya bertanya loh, masa senyum saya bisa berkata? Kan ya enggak juga. Ntar ya lagi, ini agak susah ini maksudnya nih. Mau beli nggak ada uang. Apa nama alat itu bang? Apa itu ya? Lupa saya, UT apa ya? T35 apa ya? Pokoknya ada itu di video sebelumnya. Betul bang, jangan tambah bikin pusing langsung bongkar tas. Ini udah nanti ikuti. Ya, jawab ya kalau bisa semua, kalau nggak bisa nanti only fan over apa ini ya, nggak ngerti aku. Saya sebut penjenengan sang pencerah petani ya, terima kasih bakso granat. Siap nyimak. Bang ditunggu videonya bang tentang suara Pak Andi yang paling jos. Ah ya ini tunggu. Bang apakah SP suara panggil yang di lar dasar itu digunakan juga di lar 2 dan 3? Jika digunakan apakah satu kabel? Bang apakah SP suara panggil yang ada di lar dasar itu digunakan juga lar 2, 3? Ya iya, emangnya cukup, frekuensinya nggak cukup ya, digabung 1, 2, 3 itu satu jalur, misalkan yang magnet apa yang 2 unit, kemudian di sebelahnya satu jalur lagi gitu, itu ditaruh satu jalur sampai ke tarik dalam gitu. Kalau pakai 2 suara, kalau satu ya sambung semua.
Kalau nggak gitu ya nggak cukup nanti kabelnya. Makanya pakai dua ampli apa dua flash disk apa 3 flash disk gitu. Apalagi pakai 4 bagus kan. Pakai 4 bagus. Bisa settingan. Apakah settingan volume sama Kang untuk setiap SP? Wah, ini kalau bitnya sama, frekuensi sama bisa sama, cuman kalau beda ya beda, itulah harus dilihat dulu isi dalamnya. Berpikir positif aja Bang, masalah suara yang di-share sama atau tidak, yang penting suaranya respon. Saya pernah tes suara dari guru kita di alam terbuka, daerah saya yang respon paling cepat dan awet yaitu si Pangeran Sriwijaya ya, SP Pasukan Langit. Kalau ingin tahu videonya saya bisa kirim lewat WA Bang. Bagus, memang semuanya respon. Tadi aja luar biasa burungnya, cuman itu sayang. Mantap Bang, hasil penelitiannya mau tanya untuk RBW yang anaknya kembali hanya beberapa ekor sedangkan 25 sarang yang menetas. Itu apa yang salah Bang? Terima kasih. Itu udah dijawab tuh sama Anwar Romi. Temperatur dan suara inap tidak disukai oleh anakan. Betul. Kembali lagi ke suara. Betul. Makanya saya kumpas tuntas terus tuh masalah suara, nggak ada yang lain. Nah, mau ngurusin LMB itu ini enggak. LMB suruh bongkar timur selatan itu bikin galau malah. Bisa juga itu Bos kalau 3 kali 4,5 lagi bagus menurut saya, karena saya punya void 2,5 untuk bangunan 4 kali 8 samping L. Oh Mas, saya bangun ukuran 4,5 kali 12. Ukuran void saya 25 kali 4,5. Apa kecilan berapa kalau sudah di 2,5 itu udah bagus lah, nggak apa-apa, nggak usah dibesarkan lagi, nggak usah bobok-bobok lagi. 2,5 kali 4,5 itu udah besar itu. Nah ini udah besar, udah bagus, nggak usah. Nanti daripada bobok ini tuh burung ada kabur, malah mainkan aja di volume, setelan volume. Dedi Cimol 100% tidak sama yang di-share sama yang pakai binaan para konsultan kreator yang itu ya. Oke, katanya nggak sama, tapi dia tahu apa nggak tahu saya ya, karena ya harus ditanya binaannya ya. Tapi mau dibuka juga nggak bisa ya, susah ya. Itulah bener apa yang tadi, pikir positif aja, yang penting respon gitu. Saya pakai itu juga kok. Mas Nyai nyuwun kisaran angka DB di LMB lar inap. Oh, inapnya sudah. Kalau lar, kalau ngejar nanti saya kasih. Sama kan dengan punya saya. Jelas masukkan burung itu di video-video. Mengelarnya belum. Kalau inapnya sudah video-video kemarin. Mas pakai ampli radar berapa settingan volume inapnya kalau pakai Twitter 61? Ya mau pakai ampli aja intinya ya. Kalau ukuran pakai dB tester itu ukuran itu ya sama, nggak peduli amplinya apa ya. Mas suaranya seperti orang Jawa, sebenarnya Mas dari mana? Tolong kasih nomor WA Mas karena sangat suka dengan cara. Makasih banyak ya sama Mas Hisam ya. Saya asli Jambi, keturunan Jawa asli. Jadi udah gado-gado. Jadi orang tua ini Jawa Tengah, bapak Jawa Timur, lahir di Jambi ya. Tapi sini banyak orang Jawa gitu. Jadi ya tetap kayak gini. Ngomong bahasa Jambi ya bisa bahasa Jambi. Mau tinggal di Jambi dari kecil ya. Cuman lingkungannya Jawa gitu. Jadi kalau pakai program sekitar 60 dB, kalau pakai alat sekitar 105 dB. Wah, itu Frankova udah mulai mengerti. Ya, lanjut Fran, ikuti aja terus. Mengenai suara yang di-share, pernah dibilang di YouTube itu memang berbeda dengan binaan. Itu udah di-share, memang beda. Ya karena apa ya? Ya gimana, nggak beda ya. Susah bikin suara itu. Kalau saya yang ada aja, kita kumpas semua. Jelas ada beda, seperti abang bilang bikin gedung 200 jutaan, bisa beli suara nggak bisa.
Ada harga, ada kualitas, itu pasti, dan nggak susah merincinya karena diprotek flashdisknya. Betul, sama seperti kita punya gembok dan kuncinya. Itu abang tahu. Yang bisa diungkap hanya para hacker komputer. Apakah saya bisa? Belajar nanti ya, buka protek. Gak lama belajarnya akan tentu, pegang kunci. Kita hanya petani walet fokus budidaya. Kalau kita belajar ke bobolnya flashdisk, proteknya buyar budidayanya. Itu kata kalau kita belajar bobol proteknya itu buyar budidayanya malah. Budi Prasetya, bagus komennya, senang saya. Abang pakai yang bermahar atau yang gratis bang? Saya yakin nggak sama lah katanya. Ya, sumpah demi Allah ya, demi Tuhan saya nggak pernah beli suara. Saya download aja bunga Pak Andi Sumar, bener. Cuman ibaratnya kita makan nih, kita diberi pisang, itu nggak kita makan langsung dengan kulit-kulitnya itu, ndak. Kita kupas dulu kulitnya, kita kupas. Sini ada dipangan codot dikit nih, kita buang. Yang bekas codotnya itu kita buang. Nah, ini pangan ada ularnya, ada ulatnya, kita buang. Udah bagus baru kita makan pisangnya gitu. Jangan dikasih langsung dimakan sama kulit-kulitnya, ndak tahu itu ada ulatnya, ndak tahu itu ada, seperti itulah ya gambaran. Salah katanya, beda, salah. Saya ya itu download semua. Makanya saya bilang DNA. Suaranya apa bang? DNA Triple Queen, DNA Tarik Senja, dan 3 DNA yang ada di suara itu. Karena saya nggak akan menghilangkan daripada amal baik dari Pak Andi Supar. Ya, banyak amalnya itu. Mudah-mudahan masuk surga beliau. Amin, amin kan. Karena ya kalau saya ini nggak dikasih suara, coba dari mana saya bisa belajar ini malah? Dari mana saya bisa bangun gedung kalau tanpa tutorial beliau? Tuh. Ya, terus kita beli suara, banyak yang beli, ada 300, 3 juta, 4 juta, 5 juta. Ada yang 10 juta itu pernah di-share itu. Nah, nyatanya nggak masuk juga kan? Nah, itu. Saya makanya nggak pernah menghilangkan ini apa yang diberikan beliau pada saya. Ya dia ini, makanya saya tetap bilang DNA dari bukan ini buatan sendiri, enggak DNA. Jadi masih memang dari suara Pak Andi semua. Serasa dimarahi guru SD lah. Dulu cita-citanya mau jadi guru, cuman nggak kelanjutan. Iya. Salam bang dari Kalimantan Timur. Mau tanya untuk daerah perang suara berapa dB yang harus kita terapkan. Nah ini Triple Queen ini ya nanti. Cuman burungnya sedikit tadi. Aduh sayang sekali tadi. Nggak apa-apa lah itu. Percaya saja sama saya tadi, responnya banyak yang tengah itu, yang saya ukur itu yang luar biasa ini. Yang betul keterangannya saya di sini pemula bingung bang. Masalah setelan suara, ikuti terus lo bingung, jangan sepotong-potong nengok videonya, nggak dapat ilmunya. Saya jelasin kayak gini, keluar dengan sendirinya gitu, nggak bisa nggak ketemu. Alatnya itu merek apa ya? Dah banyak yang nanya merek. Bentar. Ini tadi baru kemas ini. Sampai sore, lama dikit nggak apa-apa ya Pak. Kita fokuskan alatnya sekali lagi. Oke, nampak ya. Nah ini dicerminkan pula lah, kira-kira inilah ya. Unit T UT 353. Oke. Iya juga salah Pak Bos, sama enggak ya, karena warung makan aja susah kita dapat resepnya. Itu kembali lagi ke suara itu. Ya, betul.
banyak, alhamdulillah subscriber bagus-bagus. Sedikit banyak adalah yang kurang guru, lebih banyak bagus pada binaan pada yang di share. Oh, mungkin. Assalamualaikum Guntur, salam kenal Bang, saya juga pemula untuk budidaya walet, persis juga dengan apa yang saya alami, rehab sana sini, tapi yang inap cuma beberapa ekor saja. Alhamdulillah ini Guntur masih mau nginap. Lah saya dulu jangankan sarang teleknya aja nggak ada itu. Wah, nggak li. Oh, ini peribatan curhatan ya, alhamdulillah sudah lihat. Assalamualaikum, tidak sama Pak suara yang di-share dengan suara yang dipakai RB binaan. Oh, ya mungkin ya. Ditunggu hasil analisa, tolong analisa SPPJW. Siap. Nanti kalau rekom untuk suara apa yang dibatalkan nanti dianu aja ya, di share. Makanya saya cari frekuensinya dulu, frekuensi apa gitu kan. Jadi setelah frekuensinya itu kita dapatkan, baru kita batalkan gitu. Misalnya ini saya dapat frekuensi triple queen yang bagusnya dia angka berapa gitu. Nah, nanti itu akan saya uji lagi dengan SP yang lain, di angka berapa dengan 3 Twitter itu mana yang paling dideketin burung, baru kita batalkan ya. Tapi sayang ini videonya nanti mungkin responnya nggak banyak, karena yang banyak tadi siang sama pagi. Sayang dan jatuh hilang. Gedung binaannya udah berapa Mas? Wah, ini baru apa ya? Baru masuk ya. Saya bukan konsultan masih ya. Saya bukan konsultan. Saya hanya pernah petani walet biasa yang pernah zorong kemudian berusaha. Jadi di kepala saya ini dulu pernah bertanya apa. Bahkan ibaratnya orang ngasih solusi gini gitu ya, yang salah itu saya jelaskan, itu enggak usah dipikirkan, ini enggak usah dipikirkan gitu. Jadi saya tahu untuk petani walet yang galau gitu. Tapi alhamdulillah sekarang ini udah ada isinya gitu. Berhasil loh Bang, rasanya seneng. Luar biasa Bang, ilmu bagian ini baru berbagi insyaallah. Nah, ini udah tahu dari awal. Nah, ini video lawat. Jadi yang baru masuk mungkin dilihatnya saya seperti konsultan. Enggak, saya bukan konsultan. Kalau LMB mengarah matahari terbenam itu gimana saudaraku? Udah mau tenggelam enggak masalah. Enggak apa-apa. Itu teman saya itu Pak Kades punya gedung, arahnya ke barat, berhasil. Bang, suara tarik lar dengan suara tarik dalam jalur cover dipisah apa digabung biar enak settingnya? Digabung Bang, jadi suara-suara itu, suara lar itu satu ya, digabung ke tarik lar dalam misalnya jauh. Nah, yang satu ini lar khusus di lar saja, jadi ada 2 suara mainkan. Tuh, kalau mau satu juga nggak apa-apa sih, cuman lebih sulit dia menyetingnya. Luarnya dapet, dalamnya nggak dapet besaran. Di dalamnya dapat kecil, di luarnya kekecilan gitu dilatnya. Itu susahnya, makanya dikasih satu lagi. Semua Sugianto nih 3. Mas mau tanya untuk Twitter inap berapa DW? Ya udah di share kemarin. Untuk Twitter tarik dalam, nah ini memang belum. Nanti saya kasih. Untuk Twitter lar berapa dB? Tarik dengan lar itu sama lah. Cuman bedanya dikasih 2 atau 3 Twitter atau pakai magnet satunya. Nah, ini banyak. Aduh, udah ya. Udah panjang banget. Kita langsung lihat videonya SPT Bobkin, mungkin yang nggak terjawab mungkin mohon maaf ya, karena banyak banget, durasinya panjang. Jadi intinya ini tadi tuh itulah aku ceritakan di awal tadi, bahwasanya udah banyak videonya, udah 3 tadi saya tes sehari tadi, cuman nggak hilang malahan karena ditukar tadi kan. Jadi seadanya aja lah dulu, besok baru kita dari pagi kita hati-hati, udah tahu pengalaman karena baru sekali nih, repot banget bawa aki bawa ini, tapi nggak apa-apa demi petani. Kita lihat ya, kita lihat dan saya langsung akhiri
Wassalam. Oke, ternyata ini yang paling respon nih, tiang yang ini. Kita turunkan bang, kita ukur. Kita ukur pakai sound meter. Berapa ukurannya? Untuk SP Triple Queen. Kita turunkan dulu ya. Bang, kita ukur dulu bang. Jarak kecilan ya. Karena ini butuhnya hilang. Ini jarak kecilan. Jarak 1 jengkal. Sama. Kita dapatkan nih, ternyata tadi itu yang kita lihat ya sama-sama berapa ukurannya, itu jaraknya 1 jengkal itu. Oke.